jadi apa ya, pulang dengan tidak tenang karena pertanyaannya tidak disampaikan. Ayo silakan tadi. Oh silakan, ini ada dari Naposo Gunung, ini belum berbeda ya. Siapa namanya ini? Iya, Maria Sitangga ya. Jadi ini ibu pendeta ini kita akan juga. Nanti dia perkenalkan dirinya. Boleh satu orang lagi yang mau nanya? Satu orang penanya lagi itu tim pertama. Apakah ada? Tidak ada. Satu termin saja bertanya dua penanya. Yang ketiga, ya silakan Iman. Saya lupa Iqbal berlalunya. Ya, bukan. Iman untuk nyonya Tobi. Nyonya Tobi Guru Nabi Tuhu. 3 orang penanya. Karena pendeta belum hanya satu termin, jadi silakan Iman dan Iman sekarang waktunya. Kalau tidak menutup. Masih itu kan? Yang keempat ingin bertanya. Yang kelima, ada mau dari mana? Inangnya yang utama Guru Saudi. Yang kelima, ada orang yang enam. Iya, mungkin nanti boleh ya. Siapa tahu di perjalanan jadi muncul begitu idenya ya. Kami langsung ke pada pertanyaan pertama. Silakan Inang, sudah menyampaikan pertanyaan. Saya langsung ada pertanyaannya juga. Persembahan itu tadi ada ditinjau dari segi teologinya terbagi dari 2, ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian ada edukasi dari HKBP peraturan tadi 2002. Seperti itu ulasannya. Itu sangat menarik menurut saya. Artinya bahwa itu mengalami perubahan makna. Tapi kalau kita melakukan persembahan itu ditinjau dari sudut rasanya kok kurang apa? Karena kita membandingkan antara saat Batak itu belum mengenal Tuhan dan sudah mengenal Tuhan. Yang saya harapkan adalah bahwa tinjauan dari segi Batak itu adalah saat ini untuk budaya Batak yang menjalankan itu seperti apa? Itu yang harusnya dikupas dibandingkan dengan arti yang itu menurut atau cara itu. Itu aja menurut saya kalau penjelasannya itu dari Aman dan pendeta dan Sidwan. Ya. Baik, terima kasih Ina untuk pertanyaannya. Kami beri kesempatan yang kedua bertanya Maria Guru Sitangga. Silakan boleh agak ke depan ya. Memang kalau Bapak sebelumnya energi. Silakan. Shalom, para sahabat. Dari sedikit pada dahulu ini aja kalau Sitangga mau Indonesia dulu masalah Islam. Jadi gini ya Pak, Indonesia zaman ya. Tadi menarik, tapi secara garis besar itu yang dibahas adalah tentang bagaimana persembahan dan sudut pandang orang yang telah berpenghasilan. Nah, balik lagi saya mungkin mengangkat dari sudut pandang seorang mahasiswa di perantauan, di mana tiap bulannya kita menemukan adanya persembahan
tahu naas manusia ngoloso gajian. Terima kasih, pertanyaannya juga sangat menarik. Yang ketiga ada Mas Yudhona di sebelah kiri saya. Silakan Amang boleh memberikan pertanyaannya dari PPT. Iya, silakan. Ya, mulai dari mana? Saya Markus Antoni Sinitoma dari PPT. Ketika Tuhan Yesus lahir, orang Majus memberikan pilihan persembahan emas, mur, dan minyak. Di dalam memberikan persembahan itu orang Majus, saya rasa memberikannya lumayan banyak. Itulah mungkin persembahan yang awal yang terjadi dalam wanita. Tapi lambat laun, semakin hari semakin ke belakang, dirubah menjadi persembahan dalam bentuk uang, cash, dan jumlahnya semakin berkurang. Ya mungkin di dalam menghitung persembahan yang bilang opung tadi ada yang ikut dan jumlahnya ada nominal yang paling sedikit. Jadi kalau menurut saya ini merupakan penurunan kualitas dari segi jumlah persembahan. Bagaimana gereja menanggapi hal ini? Yang kedua, buat opung, kalau tadi dikategorikan persembahan itu ada 3 yang terbaik sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kerendahan hati. Manusia ada disediakan di mata sama dia pun persembahan sama dia. Nanti bos, dulu di gereja kita juga ada poti parasiat air satetek. Apakah itu termasuk persembahan juga? Mungkin itu adalah amanah yang bisa saya sampaikan di sini. Mau lihat ya? Terima kasih Amang, ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh Mas Yudhona. Dan yang terakhir di sesi ini ada dari Jawa Barat Produksi Kopi. Silakan Ina, di sini aku. Silakan Ina boleh memberikan pertanyaan. Nah, pertanyaan saya memang dari Malaiki 3 ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau mengenai persembahan pertuluhan dan persembahan khusus. Pertanyaan saya, bagaimana dengan cara bagaimana kami menipu engkau, yaitu mengenai persembahan pertuluhan. Baik, terima kasih untuk menanggapi pertanyaan itu. Ada 5 orang pertanyaan dalam sesi pertama ini dan ada beberapa pertanyaan yang nanti dimohonkan untuk dijawab dan merespon oleh Pendeta Nabadoyan terkait menjawab dari teologi. Yang pertama adalah sedikit mengundang penjelasan tambahan dari Amang Sinto Asiagian menginginkan boleh memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi terkait pilihan pada itu dari sudut budaya Batak pada konteks masa kini. Ya, pada konteks masa kini itu seperti apa? Demikian pertanyaan dari Mama Laras. Dari Maria Berusitanggang tadi sudah sangat jelas sebagai seorang mahasiswi. Bagaimana sikap kami memberi kebutuhan? Jadi apakah kami terlibat di dalamnya? Jika demikian, ya mohon motivasinya supaya kami boleh. Dan pertanyaan yang ketiga dari Daniel Kodim Purnami 10 tadi ada 2 pertanyaan. Apakah persetujuan itu utuh dari penghasilannya atau setelah dibagi-bagi? Begitu. Tadi pertanyaan yang kedua, bagaimana konteks yang konflik seorang pedagang
Itu pertanyaan. Silakan. Jadi kemudian untuk sekarang pilihan di kamarnya apa? Dengan cara kita untuk Kristen, tak sobe kita di budaya itu budaya itu sedikit orang. Jadi itu tinggal kita sudah ditarik ke Kristen kepada persembahan yang diterangkan di situ kita pergi, bukan kita pergi ke budaya orang yang cara tak perlu itu, tinggal itu. Ya, saya kira itu aja lah ya. Terima kasih. Mungkin mau langsung respon apa ada pertanyaan kedua untuk tinjau dari budaya Batak juga. Bagaimana sikap memberikan budaya kalau dari budaya Batak ini? Silakan. Jadi sikap kita masalah ini tadi sudah diterangkan oleh Alhamdulillah. Sikap menyampaikan pilihan adalah auto. Artinya kita merasa dibawa kepada yang kita sembah. Namanya itu persembahan. Jadi kita membawa persembahan. Jadi kita harus merendahkan diri. Itu sikap kita. Jadi jangan kita memanggil semangat tubuh kita di atas ya, kita bahaya itu. Roh itu punya kekuatan. Tapi kita harus bersikap menyembah, bersikap dalam diri. Itulah kita. Terima kasih. Terima kasih Abang, boleh tepuk tangan dulu. Kita penjelasan luar biasa dari Bapak ya. Silakan Abang, kami tanda boleh. Saya suku-suku tesnya ala kontekstual yang sangat sesuai dengan kalau julung memang budaya Batak dia itu pilihannya lima akan melakukan main dan minum air mengopok di jalan kia nomor yang mangki dipilih ini dulu dia mau dan juga bagi masalah mau lebih diharap para Batak ketika nama saya dia pilihan murid siap pilihan ikut hidup masalah. Nah itu yang pertama. Alaikan dari bentuk dari otak orang sikap diharapkan kita orang Batak memberi yang terbaik. Ternyata itu juga yang dilakukan oleh bangsa Israel dalam memberi persembahan kepada Tuhan. Setiap kali umat mau datang mau bertemu dengan Tuhan, jangan dia dengan tangan hampa. Ulangan nomor 5 usaha pelong, dosa begitu baik dari jauh. Jadi sudah termotivasi mereka. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Tidak mungkin saya dengan tangan hampa. Sehingga dia membawa persembahan. Berhidup persembahan ternak atau binatang yang mahal. Itulah disampaikan. Korban bakaran, korban penghapusan dosa, korban keselamatan. Luar biasa. Ada hubungannya dengan orang Batak Tuhan dalam hal memberi persembahan yang terbaik. Dan laporan itu sebenarnya lebih mana itu semua tidak ada orang tidak ada lagi sekarang. Tapi yang terbaik yang disampaikan itu yang pertama kali. Kemudian yang kedua, al-Quran bersekutu. Saya mau membaca lagi. Imamat 27 ayat 30. Segala persembahan persetubuhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohon adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Nah, tadoklah kami perbuini tanah, perhidupnya sinur, adalah sinurna, gabinani dan mudah orang. Diracuni ini silih-silih di Batak. Ini yang harus kita kembangkan. Bahwa
Sehingga kalau ini saya pahami pemberian Tuhan, maka ini bukan milik saya. Sepersepuluh dari sini akan saya sampaikan. Puasa kalau kita mengatakan alat materi ini kita nak pernah cara kita doa dalam mengalami. Padahal Tuhan yang memberi. Itu sikap yang pertama yang kita lihat. Supaya saya jangan dari suka dalam memberi persembahan. Apapun hasil dari yang saya kerjakan, itu saya lihat adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga saya memberi persepuluhan kepada Tuhan. Siang tiga-tiga ini, siang ternape, siang kata mengopi, siang berpertemuan itu hasil di Nabi dan bulan ini ternyata ini sudah berjalan. Bila sebulan ayat itu saja. Sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan jentara orang Israel sebagai milik pusakanya untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka pekerjaan pada kemah pertemuan. Nah, orang nak penasaran ni pangsui orang tu akan melumpai dalam kamar isi doa Allah bersepuluhan. Imat para ini Allah lagi doa nomor 14 jawab. Jadi siapa persepuluhan mana? Lima dari para jadi anak Lewi sudah mau dibuang bayi pakai Lewi anak Lewi lahir kenal dengan Allah 14 pada jawab. Mereka isi ke alamat dari persepuluhan. Pilih hasilnya itu bagas jawab untuk bagaimana baik suci dikelola oleh orang-orang Lewi. Kemudian ulang satu ayat harusnya engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil panen yang tumbuh di dalammu tahun demi tahun. Jadi di Ulangan 12 ayat 1 itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan sepersepuluh dari seluruh hasil benih yang tumbuh di dalammu tahun demi tahun. Jadi kalau orang mengertikan angkanya, target itu persembahan persepuluhan terkait angkut di pelaksanaan ibadah awal diriatan di Godang Suwi tanggal 2. Karena ini kalau itu ibadah pilihan tahun ini ibadah mau misalnya ada bunga panen kita, hauma bunga adom na berpanak kita. Tebuah rumah di pesta Pogiloni pesta kali ini tu kuliah. Di sini kita berpesta kita terusni akan terusni dia jalan itu di pasar rumah ini dari diletor ada mencoba dari pesta Pogiloni. Jalan sini natural bentuk dipersembahkan nama sini hasil dioleh nama kene berarti kita dia tahu kene jika kita tempat kita jika kalian itu semua akan berubah evidensia dan pada saat ini luas negeri yang memiliki hasil panen mulai berubah ternyata ada yang mau kita lihat dari sumber kita ingat dari itu persepuluhan. Jadi persembahan persepuluhan orang kaya sepersepuluh dari hasil yang kita terima atau keuntungan yang kita dapatkan itu kita sampaikan untuk baik Allah untuk persembahan persepuluhan. Persoalannya Tuhan apa mau mahasiswa? Kalau seorang mahasiswa yang punya berpenghasilan apakah dia memberi persepuluhan? Apa yang mau diberikan? Apa yang mau dipersepuluh? Karena dia tidak menghasilkan uang apa justru dia membutuhkan yang mau disekolahkan. Jadi ini sesungguhnya bukan pada konteks orang yang tidak bekerja, tetapi orang yang sudah bekerja menghasilkan. Nah, sama-sama. Tetapi kalau kita katakan itu ucapan syukur dari seorang mahasiswa itu tidak ada hubungannya dengan apa? Persepuluhan. Oleh karena itu bolehkah mahasiswa memberi persepuluhan? Boleh, karena banyak mahasiswa sudah bekerja dan dia sudah mempunyai penghasilan dari pekerjaannya. Jadi bukan persoalan dia mahasiswa atau tidak. Apakah dia sudah menerima penghasilan? Silakan, itu tidak disampaikan. Nah, kemudian aku tadi persembahan persepuluhan memang tamak yang bilang
berkata, jadi ini di ulang sabtu Allah, engkau harus mengeluarkan segala persembahan supaya Tuhan memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Supaya Tuhan ini menjadi sebuah klaim. Maka kadang mau jadi paling tinggi di hapus di bangsa sekali. Mau rumah pasangan di orang ini matang lima mau dihapus jauh masih di tomat ini percaya bangsa Israel dulu. Malah itu dulu sepuluh dari waktu yang tadi bawalah persembahan kita bertambah. Nah lima mau tidak itu, tetapi mau yang kita barat mau sekali, mau hadir mau dan di masa persekutuan. Aduh, yang nomor jadi isi materi berapa ada di mana di barat. Morolah kuno taruhkan di barisan, lewat kuno dulu bagas teologi di barat. Alaiya, jumlah penanunai Tuhan dan di masa marah gabe di pohon ibadah Israel. Si A, Ananias, Musa, Safira. Artinya dalam konteks itu. Jadi kalau tidak benar persembahan itu disampaikan, ya seperti itu. Kita sudah berjanji bahwa memberi persembahan, tetapi pada kenyataannya kita lalai dalam memberi apa yang kita janjikan. Ya memang begitu. Jadi solusi Safira Ananias si Safira akan diambil. Nah ada juga Tuhan marah ke seorang imam. Imam itu siapa? Imam Eli. Ya, berarti Angkona. Jadi di masa Israel kembali dan bentuk korban imam binatang yang sangat baik. Di Papua tak kaya Tornado, itu sulit itu dari dia lagi. Artinya apa? Jadi dengan orang yang sama justru mereka mendapat hukuman. Jadi di sini di Malaikat 7 ayat 1 dan 1 dinamia. Iya, ayat 1 dinamia. Bagaimana ini menjadi sebuah hukuman bagi mereka. Ini majalah yang kemudian jadi tidak ada motivasi yang paling kuat dalam hal memberi persembahan selain daripada saya mau bertemu dengan Tuhan. Sama seperti bahasa saya. Kalau saya mau bertemu dengan Tuhan saya, maka saya akan memberikan yang terbaik. Itu bangsa Israel. Jadi orang Majus juga sama sekali. Orang dari dunia masih di sini. Mereka mau melihat yang lahir yaitu Yesus. Sehingga ketika sudah bertemu dengan Yesus, apa yang mereka miliki yang paling mahal itu diberikan kepada Yesus sebagai persembahan. Nah, itu apa? Karena niatnya mau bertemu dengan Tuhan yang diyakini sebagai juru selamat. Ini apa? Saya motivasi kita lakukan yang terjadi. Jadi menurut dari jauh dan lakukan asal jumpa dohot Allah berjodoh. Saya mau bertemu dengan Tuhan. Asal jumpa Allah bukan kita ini. Asal jumpa jauh dohot minataan mana. Nah kalau itu yang menjadi motivasi kita orang kayak orang yang di sisi kita oke nak benar pertanyaan kita. Ini nama mau orang kecil orang yang mau kita mau punya ini benar mau siapa kita menghadap media asal gue pak video kita tapi dan dibayar kembali dari mana yang kita nama lihat kita pak ujungnya kita bilang cuma padahal ada naik bangsa Israel itu mau bertemu dengan Tuhan sehingga Tuhan juga berkata jangan apa tapi memberi yang terbaik. Exactly termasuk ini di konteks kisah para rasul tadi bahwa mereka itu datang ke Bait Allah memberi makanan, membawa persembahan dan membawa makanan dan itu diberikan untuk orang yang miskin. Nah, saya tahu itu sih orang jadi di perkara itu setiap eksekutif sedang dikeluarkan. Nah, sehingga di Papua ini sudah menguruti proses kegiatan mulai dari pemberdayaan ekonomi, mulai dari proses kegiatan tenaga minggu, lain mengembangkan usaha, roba perkara dulu dihatai naik sedih masa berapa 5 juta. Sian hasil ini poti para siani. Jadi sudah nama untuk melalui ekonomi marki
Jadi kalau dapat video itu masuk orang dalam, kalau itu 5.000 nama, ada 100.000 nama, artikan. Aku dah saya ya sampai 200-300 motivasi ini. Ale, lain buat pertama kita pasatan itu pada waktu hasil di motivasi ini iman dan masalah. Tunggu sebentar dalam arti memberi untuk pengembangan usaha jemaah ekonomi di mana. Bagi terus dilihat. Nah tadi 5 juta dan mulai bayari ada usaha diteruskan itu membangun persembahan dalam bentuk diakonal iman dan kisah kasih yang disepakati. Jadi itu juga adalah bagian dari bagaimana sikap saya bertemu dengan Tuhan. Nah ini pertama, pertemuan itu sudah kalian dan ini tidak melihat lebih baru dari itu dulu. Harus kita kasih setiap hari. Sampai betul mulai setiap hari. Tapi persembahan itu dari apa yang kita terima sepersepuluh mau misalkan 500 juta dibagi sadari untuk tahap saya 3 tahun 10% ini 100 daerah umumnya. Jadi pada bulan terakhir nanti pada acara ya berapa lah itu 5 selesai normal bahwa belum lihat kita bisa apa itu penghasilan 5 juta 7 juta kita sudah kita balik lihat depan 7 juta berapa itu 300 boleh terus kalian kalau bunga dia bukan juta 20 juta gaji sebulan di kuliah berapa 2 juta dokter berpikir di sini cuma rumah geleng-geleng di masa ini kata raja ada awat udah kata kalau saya Tuhan berhenti atau masyarakat kalian bersebut ibarat kamar yang melalui masa kami pada tema akan 2 jam. Oh ya, silakan. Oke, amal tema kamar saya ini angka partisipasi kita sudah akan seperti diskusi saya dikasih dulu. Untuk ke depan seperti ini akan terus kita kembangkan Mas Saudi. Alani apa masukan siapa kamar Nabi dan Nabi. Ano masukan siapa kita. Majunya apa dibahas hari itu semua juga dibahas bulan bulan depan hari itu semua jadi dibahas apa ada siapa kita pada semuanya kami buido dohorta asal kartusian tadi pun nah pertanyaan gabungan di bulan Israel tahu sudah tentang apa yang mau kita bahas. Pature tunggu membangun imajolo tabahas harus secara kita terus secara budaya pembangunan tubuh harus baik dengan anu asli anu apa harus kita kamar tema bahasa apa anu asli ayo imajolo Suci, kalian